Pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa program sertifikat Prona ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki tanah kosong yang belum pernah dibuatkan sertifikat. Program dari Presiden ini tidak dipungut biaya dan Presiden Joko Widodo pun pada saat itu mengingatkan untuk semua aparat pemerintah, mulai dari TNI, Polri, bahkan BPN sebagai penerbit sertifikat, jangan mempersulit dalam pelaksanaan program sertifikat Prona. Dan Presiden mengingatkan juga untuk aparatur penyelenggara dan pelaksana dimulai dari tingkat desa atau kelurahan jangan bermain-main atas program tersebut. Terkait gini Pak Kades, terkait masalah pengukuran yang didampingi oleh pihak desa, bahkan ada dari Kimal dan BPN juga, itu seperti apa penjelasannya Pak Kades? Jadi waktu pengukuran kita belum didampingi BPN. Belum didampingi. Iya, jadi kita baru, makanya kenapa kok memang di situ kita musyawarah, kita kenakan biaya pada saat itu 500, tapi ada perjanjiannya. Iya. 500 juga belum pada bayar semua, banyak yang masih separuh, nyicil 100. Itu perjanjiannya kalau biaya nanti yang dikeluarkan itu lebih, apa ya maksudnya, kekurangan kita bisa minta musyawarah, minta lagi warga. Tapi dana itu kalau kelebihan itu dana itu dipulangkan ke warga, seperti itu. Jadi kalau program PTSL di kita ini ya, itu baru pengajuan di tahun ini. Bagaimana dengan keluhan masyarakat ini yang kata mereka sudah berjalan 4 tahun kurang lebih ini Pak Kades? Jadi kalau 4 tahun itu sebenarnya kita setiap rapat musyawarah desa udah kita sampaikan, gitu loh. Cuman nggak tahu namanya masyarakat yang dari ke bawah ini penerimanya gimana, mungkin mereka ini karena gregetan kok nggak jadi, nah seperti itu. Laporan dari masyarakat desa Wonomarto, Dusun Wonoasri dan beberapa dusun lainnya dalam kelurahan yang sama yang berjumlah kurang lebih 80 pemohon di Kecamatan Kota Bumi Utara bahwa diduga terjadi pungutan liar pungli yang dilakukan oleh diduga oknum kepala desa beserta panitia penyelenggara pengukuran tanah dalam program sertifikat Prona terhadap masyarakat desanya yang ikut dalam pengusulan sertifikat Prona. Masyarakat dimintai sejumlah uang sebesar 500.000 per buku dengan alasan untuk biaya pengukuran pembuatan sertifikat Prona. Namun pada kenyataannya dimulai dari tahun 2019 hingga sekarang 2024 sertifikat tersebut tidak kunjung juga dibagikan. Sertifikat Prona ini dari mulai tahun berapa Pak masyarakat pengajuannya? Tahun 2018 sampai tahun 2024 ini belum ada kejelasan gitu Pak ya? Ya intinya sih waktu itu bukan masalah kejelasan ya, kita sih sebagai warga itu hanya berharap bisa jadi sertifikat kan. Dengan waktu itu pendanaan kan sekitar 500.000 diminta dari ini ya, dari desa ya? Ya dari panitia. Iya. Panitia jaringan desa gitu. Iya, intinya dari situlah gitu loh. Nah, itu dikenakan berapa Pak per orang? Dikenakan 500. 500.000 per orang ya? Bukan per orang sih, apa ya? Per buku? Per buku ya? Iya, per sertifikat. Bapak profesi sebagai apa Pak? Pekerjaan hari-hari? Petani ya? Iya. Ya sampai detik ini belum ada apakah sertifikat itu jadi atau belum Pak ya? Belum ada kabar. Tapi semua persyaratan sudah diserahkan, bahkan udah diukur belum Pak? Diukur? Sudah. BPN datang ya? Prosedur persyaratan Prona sudah diberikan oleh masyarakat ya, bersama ADM-nya Pak ya? Nah ya, gitu aja Pak. Kita Pak dari BLB News TV cuman meliput seperti itu. Nama siapa kita Pak? Nama Putut Andri Pak. Putut Andri? Iya. Asli warga sini Pak ya? Iya. Dari Wonomarto. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI bekerja sama dengan media BLB News TV akhirnya melakukan pengecekan berita tersebut yang informasinya didapatkan dari pengaduan masyarakat pengusul pembuat sertifikat Prona terhadap lembaga GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Bapak Risman sebagai Ketua Kota Bumi Utara memberikan statement saat diwawancarai oleh media BLB News TV, memberikan sikap yang tegas sebagai lembaga yang mempunyai wewenang sebagai kontrol sosial monitoring pemerintah dan swasta.
Beliau menegaskan usut tuntas diduga oknum kepala desa beserta jajarannya di Kelurahan Wonomarto untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di mata hukum demi menegakkan keadilan. Yang ada desas-desusnya masalah Prona yang dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini belum terrealisasi. Apa langkah kedepannya ini dari lembaga GMBI atas laporan warga terkait sertifikat Prona nih, Ketua? Dari lembaga GMBI khususnya untuk membela hak-hak warga yang memang belum terrealisasi, kami dari lembaga GMBI ini berjuang penuh untuk berjuang mendapatkan keadilan hak-hak warga. Ya, tidak ada di tempat. Jadi rencana dari pihak lembaga untuk meluruskan permasalahan Prona 2020-2024 ini kemana, Pak? Jadi untuk sementara ini Pak Kadesnya tidak ada di desa karena lagi dalam keadaan rapat di dusun. Maka nanti kami konfirmasi ke kecamatan. Setelah dari kecamatan nanti konfirmasi tidak ada kejelasan, ya kami melakukan laporan atau memproses secara hukum, laporan ke hukum, melakukan laporan atau memproses secara hukum, laporan ke hukum terkait. Laporan dari masyarakat Desa Wonomarto, Dusun Wono Asri, dan beberapa dusun lainnya dalam kelurahan yang sama yang berjumlah kurang lebih 80 pemohon di Kecamatan Kota Bumi Utara bahwa diduga terjadi pungutan liar pungli yang dilakukan oleh diduga oknum kepala desa beserta panitia penyelenggara pengukuran tanah dalam program sertifikat Prona terhadap masyarakat desanya yang ikut dalam pengusulan sertifikat Prona. Masyarakat dimintai sejumlah uang sebesar 500.000 per buku dengan alasan untuk biaya pengukuran pembuatan sertifikat Prona. Namun pada kenyataannya dimulai dari tahun 2019 hingga sekarang 2024, sertifikat tersebut tidak kunjung juga dibagikan. Saya, Mita Juliana, Arifin Effendi, dan Ricky LT BLB News TV melaporkan. ADM setiap masyarakat, Pak? Gimana? Dipungut biaya berapa per bukunya? Saat itu 500. 500. Iya. 500 itu untuk biaya patok, untuk biaya administrasi itulah, iya. Namanya motokopi dan segalanya itu. Sekarang ini Bapak ajukan sehari-hari apa? Mata pencarian. Ya. Tiap hari saya cuman di rumah aja. Tani, Pak, ya? Tani. Ya, gitu. Jadi masyarakat yang Bapak ajukan itu pernah nggak menanyakan masalah sertifikat itu ke Bapak? Nah, kalau menanyakan ke saya ada dulu sekitar orang yang nggak bareng, maksudnya itu 1, 2 sampai 5 lah orang itu gimana perkembangan sertifikat. Nah, karena saya itu sudah jadi kepala dusun dan tidak diajak musyawarah, tidak tahu, akhirnya saya arahkan ke ketuanya Pak Wandi atau langsung ke kepala desa. Jadi itu.